Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya dan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali hadir bersama-sama dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajdataini thumma tashahhada thumma sallama. Anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sholat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan para sahabat. Fasaha nuli lali sapa Kanjeng Nabi, fasajada nuli sujud sapa Kanjeng Nabi sajdataini kelawan sujud loro. Thumma tasyahada nuli tasyahud sapa Kanjeng Nabi. Thumma sallama nuli salam sapa Kanjeng Nabi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wal Hakim wa sahhahahu. Ini sudah kita baca. Wa ana Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka tatkalane ragu sapa ahadukum salah siji sira kabeh fi salatihi ing dalem salate ahadukum
Falam yadri mongko ora roh, ora kaweruh sapa ahadukum kam pira salat sapa ahadukum asalasan ana ta telung rakaat am arbaan utawa petang rakaat. Falyatrah mongko becik buang sapa wong asyaka ing ragu, waliyabni lan becik bangun sapa ahadukum ala ma ing atase barang istaiqona kang yakin sapa wong. Tsumma yasjudu nuli sujud sapa wong sajudataini ing sujud loro. Do kelawan sujud loro qabla ayyusallima ing dalem sadurunge yen to salam sapa ahadukum. Fa in kana mongko lamun ana sapa wong iku shalat wis salat sapa wong khamsan ing 5 syafa'na salatahu mongko genepi salatahu ing salate mongko genepi apa khamsan salatahu ing salate wong. Wa in kana lan lamun ana sapa wong iku salat sapa wong tamaman kelawan sempurna kanata mongko rong rakaat iku targhiman mecah lan nulayani li syaitani maring syaitan. Rawahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian ragu di dalam sholatnya, dia tidak mengetahui dia sudah sholat berapa rakaat, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, dia ragu-ragu. Misalnya sholat zuhur, dia ragu-ragu ini tadi sudah 4 rakaat atau masih 3 rakaat. Falyatrahi syakka, maka hendaknya dia membuang keraguan tersebut. Waliyabni, dan dia mendasarkan ala mastaiqona, pada yang dia yakini. Nah, mana yang yakin? Tsumma yasjudu sajudataini, kemudian dia sujud 2 kali qabla ayyusallima, artinya sujud sahwi, sebelum dia mengucapkan salam. Apabila dia telah sholat 5 rakaat, maka 5 itu sudah menggenapkan sholatnya. Dan apabila dia sholat sempurna 4 rakaat, maka yang 2 rakaat itu adalah untuk menolak gangguan dari syaitan. Rawahu Muslim. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang apabila kita ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat. Nah, seperti yang sering kita terjadi pada kita, mungkin karena kita kurang khusyuk di dalam sholat, atau ada waswas syaitan, ada gangguan dari syaitan terhadap kita, sehingga terkadang kita lupa bilangan sholat. Nah, sehingga kita menjadi ragu, saya ini sudah 4 rakaat sholatnya atau masih 3 rakaat, kayak 3, kayak 4, kayak 3, kayak 4, ragu-ragu. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang kita lakukan? Rasulullah memerintahkan kita untuk membuang keraguan-raguan itu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan faliyabni ala mastaiqona, yaitu mendasarkan kepada yang yakin. Kalau 3 sama 4, yang yakin mana? 3. Kalau 3-nya itu sudah pasti, yakin ya sudah. Tapi yang diragukan kan yang 4 ini. Yang diragukan yang keempat ini. Masih 3 atau sudah 4? Berarti yang diragukan apa? Rakaat yang keempat. Yang yakin 3. Maka di sini didasarkan kepada yang akal, yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit itu 3. Maka dia langsung yakinkan, oh berarti masih 3. Dia nambah 1 rakaat. Nah, itu tata caranya seperti itu. Apabila terjadi keraguan tentang jumlah rakaat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki, ini untuk bisa menjadi jalan keluar bagi seseorang yang sering was-was. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, apabila seseorang itu sering sekali mengalami hal yang seperti itu, setiap kali sholat selalu ragu tentang bilangan rakaat sholat,
Selalu begitu. Dan itu berulang-ulang, bukan sekali dua kali. Kalau normal kan hari ini lupa, ragu, nanti seminggu lagi ragu lagi, itu wajar, normal. Ini sholat zuhur lupa, sholat asar lupa lagi bilangan rakaat, sholat maghrib yang jumlahnya begitu lupa, sholat subuh yang cuma 2 rakaat aja ini sudah masih 1 atau 2 misalnya, ya, parah, ya, parah. Maka bisa mengikuti mazhab Maliki, di mana beliau mengatakan bahwa orang yang sering mengalami kasus seperti itu, yaitu ragu terhadap bilangan rakaat, maka dia bisa mendasarkan kepada rakaat yang banyak. Misalnya 3 atau 4, udah 4. Ini 2 atau 3, udah 3. Langsung diyakinkan 3, yang bukan duanya, bukan pada yang akal, tetapi pada yang aktsar. Nah, dalam rangka apa? Untuk menolak gangguan setan. Was-was ini kalau nggak dibegitukan, setan itu akan tetap mengganggu dia setiap sholat. Maka langsung ini 3 atau 4, langsung aja 4. Udah langsung kita duduk, tasyahud, baca sholawat, salam. Ini dalam rangka menolak was-was syaitan. Karena kalau terus diikuti, kita mengikuti yang akal, besok akan begitu lagi, besok akan begitu lagi, dan seterusnya. Sehingga dia terganggu dengan kondisi seperti itu. Tetapi dalam kondisi normal sesekali lupa, maka kita mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu kita mengikuti yang yakin, yaitu yang sedikit. Kalau 3 atau 4 berarti 3. 2 atau 3 berarti 2. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tetapi jika seseorang dalam kondisi yang tidak normal dari sisi was-wasnya tadi, maka bisa mengikuti mazhab Maliki. Hadirin rahimakumullah, ini tidak hanya berlaku pada bilangan rakaat sholat saja, tetapi juga berlaku pada bilangan sujud. Ini tadi saya sujudnya masih sekali atau 2 kali. Nah, kadang kita kan juga ragu juga. Saya ini sudah sujud 2 kali atau masih sekali? Pernah kita mengalami yang seperti itu. Nah, kalau kayak begitu berarti sekali atau 2 kali. Kita anggap sekali, kita tambah lagi sujudnya. Karena sujudnya harus 2 kali. Ketika kita lupa 1 atau 2, maka kita buang keraguan dengan cara kita ambil yang lebih sedikit, yaitu 1 kali, kemudian kita menambah 1 sujud lagi. Nah, ini untuk bukan hanya rakaat, tetapi juga bilangan untuk sujud. Nah, tapi kalau seseorang itu, karena kaidah dasarnya kalau seseorang itu misalnya ragu-ragu apakah dia itu sudah melakukan rukun atau belum, maka dia harus melakukan rukun itu. Seperti yang tadi itu, sujud itu kan rukun sholat. Ketika dia ragu-ragu apakah dia sudah sujud atau belum, maka dia sujud. Apakah masih 1 atau 2, maka dia masih 1, dia nambah 2. Misalnya dia ragu-ragu ketika sujud, tadi saya sudah ruku atau belum, ragu-ragu sudah ruku atau belum, maka dia langsung berdiri tegak, kemudian dia ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Bukan langsung ruku, tetapi berdiri dulu, kemudian baru ruku. Dari sujud, ketika sujud, tadi sudah ruku atau belum, ragu-ragu. Nah, di sini harus dia berdiri lagi untuk kemudian ruku. Karena yang dia lupakan, yang dia ragukan di sini apa? Yang dia lupakan adalah rukun sholat, yaitu ruku. Maka dia berdiri dulu baru ruku, bukan langsung ruku. Kenapa berdiri dulu? Karena dalam ruku itu harus membongkokkannya itu adalah dengan sengaja, sehingga dia harus berdiri dulu baru kemudian ruku. Ini. Nah, baru kemudian sebelum salam dia melakukan sujudus sahwi. Nah, sebelum salam dia melakukan sujudus sahwi karena tadi dia lupa
tentang bilangan rakaat, tentang lupa tentang bilangan sujud misalnya, maka dia sujud sahwi di akhir sebelum salam. Karena itulah maka penting bagi kita untuk penuh dengan konsentrasi ketika sholat, dan kita membuang was-was dari syaitan dengan berdoa sebelumnya, dengan berdoa sebelumnya agar dijauhkan dari was-was syaitan. Karena syaitan ini akan senantiasa memberikan was-was pada diri kita. Biasanya was-was itu dalam beberapa tempat. Ada sebagian orang itu was-was dalam takbir, apakah sudah niat atau belum, sehingga kadang takbirnya diulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya sudah selesai Fatihah masih dia Allahu Akbar, masih Allahu Akbar, nggak selesai takbirnya. Karena apa? Dia was-was apakah dia sudah pas niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram apa enggak. Sebagian ada yang was-was membaca Fatihah, membaca Fatihahnya diulang-ulang, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Imamnya sudah rukuk dia masih Alhamdulillah. Dia nggak selesai dia, karena ragu-ragu ini sudah pas apa enggak, mengucapkan haknya itu sudah pas atau enggak. Terus ragu-ragu itu sering, padahal sudah pas itu perasaan dia enggak pas saja. Kenapa? Karena was-was dari syaitan. Ini kan ada unsur lain, yaitu syaitan yang mengganggu. Nah, terkadang tadi dalam jumlah rakaat, terkadang dalam jumlah sujud. Nah, ini yang sering datang kepada kita di saat kita sholat, dan itu berasal dari syaitan. Sehingga kita berdoa sebelum sholat agar dijauhkan dari gangguan syaitan, was-was dari syaitan. Karena al-was-was itu minas syaitan, was-was itu berasal dari syaitan. Nah, tata caranya tadi dengan berbagai macam. Di antaranya kalau jumlah rakaat terus menerus dia was-was, ikuti mazhab Maliki. Ikuti mazhab Maliki. Yaitu dengan mengambil, udah berarti sudah tiga atau empat, udah 4 langsung aja. Besok insya Allah setan gak akan datang lagi untuk mengganggu dia. Karena apa? Dia kalau sudah was-was dia langsung 4, langsung dibilang 4 gitu. Itu salah satu caranya. Atau misalnya ragu-ragu dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah juga kita bisa mengikuti mazhab selain mazhab Syafi'i yang kemarin kita sebutkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, imam dan makmum harus baca Fatihah setiap rakaat. Tapi kalau dalam mazhab yang 3 selain Syafi'i, qiraatul imam, qiraatul makmum. Cukup dengan bacaan imam. Kalau dia tetap alhamdulillah gitu aja, nggak selesai. Udah nggak usah baca, dengarkan aja bacaan imam. Udah ikuti mazhab selain mazhab Syafi'i, sudah selesai. Besok nggak akan diganggu lagi oleh syaitan, tidak akan was-was lagi. Nah, ini cara. Misalnya ragu-ragu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niatnya udah bersamaan enggak? Karena dalam mazhab Syafi'i niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan dia enggak tahu ilmunya. Padahal niat itu kan sekejap, namanya dia amalun qalbiyun, perbuatan hati. Enggak seperti perbuatan lisan. Kalau perbuatan lisan kan usolli fardhu zuhri, kan seperti itu. Ini kan perbuatan hati, langsung sekejap sudah Allahu Akbar, cepat pun kita takbir, hati sudah bisa mengikuti. Allahu Akbar, sudah usolli fardhu zuhri, sudah. Tetapi sebagian orang kan kurang paham. Apalagi niatnya yang diajarkan panjang, dia masih baru belajar. Harus usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Akhirnya Allahu Akbar. Sampai lama nggak jadi lagi. Wah, tadi ada yang ketinggalan. Ulang lagi sampai berkali-kali dia takbir nggak selesai. Kalau seperti itu bagaimana? Udah ikuti mazhab lain, ikuti mazhab Maliki, nggak harus bersamaan. Walaupun
sebentar sebelum takbir niatnya sudah cukup, udah langsung aja, nggak harus bersamaan. Itu cara namanya apa? Untuk liqata'i waswasati syaitan. Dalam rangka untuk memutus keraguan-raguan yang dibuat oleh syaitan. Tata caranya begitu. Kalau enggak, maka seseorang dalam bahaya. Ketika terus dalam waswas, maka dalam bahaya. Karena ini akan berdampak secara psikologi, juga akan berdampak pada mental seseorang. Dan dia akan meluas, was-was ini akan meluas kemana-mana. Dulu saya punya teman di pondok, itu dia wudhu berangkat ke kamar mandi paling awal. Tetapi jamaah sudah selesai, dia masih di kamar mandi. Kenapa? Wudhunya nggak selesai-selesai, karena ada was-was. Orang sudah selesai jamaah, dia masih badannya basah, semua bajunya basah. Wudhunya nggak selesai-selesai karena was-was dalam wudhu. Kayak begitu kemudian mengganggu kepada otaknya, mengganggu kepada kejiwaannya, dan bisa gila orang yang kayak begitu lama-lama. Sehingga seseorang harus berusaha untuk menghilangkan was-was yang ada di dalam hatinya dengan dilawan, dengan mengikuti salah satunya, kalau yang tadi dengan mengikuti pendapat-pendapat yang bisa itu menghilangkan was-was tersebut. Hadirin rahimakumullah, apalagi kalau dalam permasalahan akidah juga harus diwaspadai was-was ini. Was-was tersebut harus diwaspadai. Ada sebagian orang dikisahkan di daerah tertentu ada seorang wali majdzub. Wali majdzub itu ucapannya nggak bisa dibuat sebagai pegangan. Namanya majdzub, dia gila, akalnya hilang. Meskipun dalam hal yang positif, ya, gilanya bukan karena putus cinta, tetapi karena mencintai Allah, karena sehingga dia hilang akalnya dalam hal yang positif. Majdzub. Kalau dia ngomong nggak bisa kita pegang kata-katanya. Namanya orang nggak berakal kok. Meskipun dia wali, nggak bisa dipegang kata-katanya. Suatu ketika ada orang yang suka was-was, itu ketemu wali majdzub itu, kemudian wali itu mengatakan, kamu nanti akan mati kafir. Nah, wali itu akan mengatakan begitu. Akhirnya apa? Terus muncul was-was dalam hati orang itu, gimana nanti saya, gimana nanti saya, gimana nanti saya. Terus begitu. Kalau mati kafir bagaimana? Dia ketakutan terus menerus, nggak pernah selesai, nggak pernah hilang was-was itu. Akhirnya suatu ketika dia mengambil tembak, pistol, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian ditembakkan kepalanya dan dia mati. Dia ingin mati setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mati dalam keadaan muslim. Nah, sampai seperti itu. Karena takutnya mati kafir sehingga dia bunuh diri. Di mana bunuh diri ini termasuk dosa besar. Dia melakukannya gara-gara was-was. Bisa bunuh diri seseorang karena was-was. Bisa bisa gila seseorang karena was-was, sehingga harus dihilangkan was-was itu. Nah, di sini ada was-was, ada syak dalam hitungan rakaat. Ini juga penyakit. Seseorang harus berusaha menghilangkan ini, was-was terhadap ini, dan tahu bagaimana Nabi mengajarkan kalau seseorang ada was-was tentang bilangan rakaat. Fa in kana shalla khamsan syafa'na salatahu wa in kana shalla tamaman kanata targhiman lisyaitan. Gimana maksudnya? Apabila setelah salam ternyata dia yakin setelah sholat, oh ternyata 5 rakaat saya tadi sholat. Nah, setelah sholat baru ingat, berarti saya tadi sholatnya 5 rakaat. Bagaimana? Syafa'na sholatahu, maka dia tidak perlu mengulang lagi. Wah 5 rakaat, ya udah kita berdiri lagi sholat lagi. Enggak perlu mengulang. Itu sudah dikatakan syafa'na sholatahu. Karena ragunya tadi di dalam sholat,
ketika ingat bahwa dia sudah sholat 5 rakaat itu ketika selesai sholatnya sudah selesai, maka dia tidak perlu mengulang. Wa in kana shalla tamaman kanata targhiman lisyaitan. Apabila dia memang sudah tamaman 4 rakaat, maka itu menjadi apa? Menjadi dalam rangka untuk membedai syaitan. Artinya untuk menolak was-was tadi, sudah syaitannya ingin 3 atau 4, kita sudah langsung genapkan 4, itu untuk menolak was-was dari syaitan tersebut. Ini kalau ingatnya apa? Setelah sholat. Kalau ingatnya setelah sholat, sekali lagi ingatnya setelah sholat ternyata 5 rakaat, udah dianggap sudah selesai. 4 rakaat berarti sudah nggak ada masalah. Nah, tetapi bagaimana seandainya seseorang itu ingatnya di rakaat yang kelima? Jadi tadi dia ragu-ragu 4 atau 3, 4 atau 3, udah ngikuti yang akal 3, kemudian dia berdiri. Ketika dia berdiri, sudah 5 ini. Yakin dia kalau ini sudah 5. Karena tadi dia sudah ingatlah pokoknya kalau dia ini adalah rakaat yang kelima. Pertanyaannya dilanjutkan atau dia duduk? Jawabannya duduk. Dia harus duduk. Nggak boleh menyempurnakan. Nambah aja, tambah rakaat, tambah baik. Enggak. Kalau dia sudah ingat ini adalah rakaat kelima, dia langsung duduk, kemudian dia tasyahud akhir, sholawat, kemudian salam. Nggak boleh dia melanjutkan karena kalau nambah 5 rakaat nanti sholatnya menjadi tidak sah. Sholat zuhur 5 rakaat nggak sah, sholat asar 5 rakaat nggak sah. Sementara dia tahu bahwa dia sekarang sedang berada di rakaat yang kelima, maka dia harus kembali untuk duduk dan membaca tasyahud. Tapi kalau tadi ingatnya sudah di luar, tadi 5 rakaat ternyata, maka itu dia tidak perlu untuk mengulang sholatnya kembali. Ini makna dari hadis ini, fa in kana shalla khamsan syafa'na sholatahu wa in kana shalla tamaman kana targhiman lisyaitan. Rawahu Muslim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma sallama mongko tatkalane salam sapa Kanjeng Nabi, qila dan ucapaken lahu maring Kanjeng Nabi, ya Rasulullah ahadatsa ana ta dadi kejadian fi sholati ing dalem salat apa syai'un suci-wici. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, wa madzaka wa malan utawi apa zaka iku mangkono syai'. Qalu jawab sapa sahabat, sholaita wa salat sapa ingsun kadza kaya mengkene. Qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud, fasana rijlaihi wastaqbalal qiblah. Fasana mongko nekuk sapa Kanjeng Nabi rijlaihi ing sikil lorone Kanjeng Nabi, wastaqbala lan ngadhep sapa Kanjeng Nabi al qiblata ing kiblat. Fasajada nuli sujud sapa Kanjeng Nabi sajudataine ing sujud sahwi. Tsumma sallama nuli salam sapa Kanjeng Nabi. Tsumma aqbala nuli ngadhep sapa Kanjeng Nabi alaina ing atase kita biwajhihi kelawan wajahe Kanjeng Nabi. Faqala nuli dawuh, innahu law hadatsa fis sholati syai'un, innahu sak temene kelakuan law hadatsa lamun kejadian fis sholati ing dalam salat apa syai'un suwi-wici ambak tukum ngabari sapa ingsun ing sira kabeh bihi kelawan syai', walakin innama ana basyarum mithlukum, walakin lan tetapine angin pestine utawi ingsun iku basyarun manungsa mithlukum serupa sira kabeh. Ansa lali sapa ingsun kamatan sauna kaya olehe lali sapa sira kabeh.
Fa idza nasitu mongko tatkala lali sapa ingsun fadzakiruni mongko ngelingno sapa sira kabeh ing ingsun. Wa idza syakka lan tatkala ragu sapa ahadukum salah siji sira kabeh fi sholati ing dalem salate ahadukum falyataharra mongko becik jaga sapa wong as-shawaba ingkang bener wal yutimma lan becik nyempurnaaken alaihi ing atase as-shawab thummal yasjud nuli becik sujud sapa wong sajudataini ing sujud loro. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin lil Bukhari fal yutimma mongko becik nyempurnaaken sapa wong thumma yusallimu nuli salam sapa wong thumma yasjudu nuli sujud sapa wong. Wali muslimin ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku sajada sujud sapa nabi sajudatai as-sahwi ing sujud loro sahwi ba'da salam ing dalam sause salam wal kalami lan ngomong. Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadithi Abdillah bin Ja'far marfu'an man syakka fi salatihi man utai sapane wong iku syakka ragu sapa man fi salati ing dalam salate man falyasjud mongko becik sujud sapa man sajudataini kelawan sujud loro ba'da ma yusallimu ing dalam sause yen to salat yen to salam sapa wong. Dalam hadis ini diceritakan bahwa sujudus sahwi itu setelah salam. Makanya ada khilaf di antara para ulama mazhab tentang posisi atau letak sujudus sahwi. Apakah sebelum salam atau setelah salam? Kalau dalam hadis tadi dikatakan lam yasjud sajudataini tsumma yasjudu sajudataini qabla ayyusallima, sebelum salam. Dan itu yang kita praktekkan dalam mazhab Syafi'i, sujudus sahwi itu sebelum salam. Tapi dalam hadis yang ini yang baru saja kita baca itu sujud sahwinya setelah salam. Karena ada beberapa riwayat ini maka kemudian ada khilaf di antara para ulama. Dalam mazhab lain seperti dalam mazhab Hanafi sujudnya itu setelah salam. Jadi salam dulu baru sujud sahwi. Kalau dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi dulu baru salam. Itu perbedaan dikarenakan karena ada riwayat yang memang berbeda-beda. Ini satu yang kita pahami dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, di situ Nabi mengatakan innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Ini tidak secara mutlak ya. Ketika Nabi mengatakan saya ini manusia seperti kalian, ini tidak secara mutlak. Tetapi dari sebagian segi min haithiyah, dari satu sisi, dari satu segi atau beberapa segi saja Nabi itu serupa dengan kita. Misalnya sama-sama manusia, sama-sama dilahirkan, sama-sama makan, minum, menikah, sama dari sisi itu. Sama-sama kadang sakit, itu sama dari sisi manusia, dari sisi itu. Tetapi dalam sisi yang lain ya jauh lah, kita nggak sama lah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau afdalul makhlukat, makhluk yang paling mulia. Beliau ajmalun nas, beliau afdalul makhlukat mutlaqan. Turun wahyu kepada beliau, beliau nabiyun rasul. Tentu saja beliau beda dengan kita, ya jauh sekali dalam beberapa segi. Nah, ini penting untuk disampaikan agar seseorang itu nggak kepedean kemudian mengatakan kita ini sama aja dengan Nabi. Sama apa? Iya sama dari sisi sebagian sisi, tapi sisi yang lain jelas beda. Yang paling membedakan kita dengan Nabi itu bahwa Nabi itu yuha ilaihi, beliau mendapatkan wahyu. Apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan wahyu yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembeda yang paling mencolok. Tetapi di sisi yang lain pembedanya juga sangat banyak.
Karena kalau orang nggak paham, menganggap Nabi itu persis sama dengan kita, akhirnya apa? Akhirnya mensifati Nabi dengan sifat-sifat yang buruk. Ini yang bermasalah. Seperti yang kemarin ada Yusuf Al-Qaradawi mengatakan Nabi kadang salah dalam syariat. Kemudian ada lagi yang mengatakan, yang sekarang orang yang mereka menekuni tentang ilmu Al-Quran kontemporer pada masa sekarang, ada yang mengatakan tafsir Nabi itu bisa salah. Dia mengatakan tafsir kita bisa salah, tafsir Nabi juga bisa salah. Ini kebablasan dalam memaknai bahwa Nabi itu manusia seperti halnya kita manusia. Makanya kita perlu menjelaskan, ketika Nabi mengatakan innama ana basyarum mithlukum, itu artinya dari satu segi sama dengan kita. Makan, minum, sakit, menikah, sama dari sisi itu. Tetapi di sisi yang lain lebih banyak bedanya daripada samanya dengan kita. Nah, ini penting untuk kita ingatkan agar tidak kemudian kebablasan kita dalam memahaminya. Kemudian kalau terjadi sesuatu atau imam itu lupa, itu hendaknya segera untuk diingatkan, segera untuk diberitahukan. Jangan diam-diam saja atau nanti-nanti diberitahukan. Dalam sholat itu seandainya imam lupa, langsung kalau itu bacaan Al-Quran misalnya, langsung dibacakan yang benar di belakangnya. Kalau dia lupa rukuk misalnya, langsung. Kalau cara mengingatkannya kemarin sudah kita bahas, kalau laki-laki dengan membaca tasbih dengan niat zikir dan untuk mengingatkan imam tersebut, subhanallah. Nah, kalau perempuan dengan menepuk tangannya, itu segera untuk diingatkan kalau kita mengetahui imam itu lupa. Makanya Nabi mengatakan, fa idza nasitu fadzakkiruni, jika aku lupa segera kalian ingatkan aku. Kemarin sudah kita terangkan, lupa pada Nabi yang dimaksud di sini adalah lupa yang tabi'i, lupa yang alamiah, yang manusiawi, bukan lupa pikun atau lupa yang yang buruk, tetapi lupa yang alamiah. Itu terjadi pada Nabi, yang tidak mengurangi derajat kenabian, yang tidak sampai kemudian lupa sampai merubah hukum. Ini haram atau halal ya, kemudian dia bilang oh ini halal, padahal sebenarnya haram. Itu enggak terjadi pada seorang Nabi lupa semacam itu. Tetapi kalau lupa bilangan rakaat, itu adalah sesuatu hal yang jaiz bagi para nabi, karena itu tidak mengurangi derajat kenabian. Ini diantara yang kita pahami dari situ. Tentang yang pertama adalah tentang posisi sujud sahwi. Dan Nabi ketika mengatakan fa idza nasitu fadzakiruni, ini menunjukkan ketawaduan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat jarang untuk lupa. Kalaupun lupa itu menjadi pelajaran bagi umatnya. Seperti ini. Seandainya Nabi nggak pernah lupa, bagaimana Nabi mengajarkan kita seandainya kita lupa dalam bilangan rakaat. Nabi dibuat lupa sesekali dalam rangka memberikan pelajaran kepada umatnya. Bukan sengaja lupa, tetapi Allah menjadikannya lupa dalam waktu yang sangat jarang, dalam rangka untuk mengajari kita bagaimana sholatnya orang yang lupa. Begitu. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka tatkalane ragu sapa ahadukum salah siji sira kabeh
Faqama nuli jumeneng sapa ahadukum fi rakaataini ing dalem rong rakaat. Fastatamma qaiman. Mongko amrih nyempurnaaken sapa wong qaiman halih wong kang jumeneng. Falyamdi mongko becik Falyamdi mongko becik nglewati sapa wong. Waliyasud lan becik sujud sapa wong sajudataini kelawan sujud loro. Wa ilam yastatimma lan lamun orang ngalap sempurna qaiman halih wong kang jumeneng falyajlis. Mongko becik lungguh sapa wong. Wala sahwalan ora ana sujud sahwi iku maujud alaihi ing atase ahadukum. Rawahu Abu Dawud. Nah, ini tentang tasyahud awal ya, tentang tasyahud awal. Kalau seseorang sudah 2 rakaat di sini idza syakka ahadukum faqama fi rak'atain. Semestinya kalau sudah 2 rakaat apa yang dia lakukan? Duduk untuk tasyahud awal. Tapi di sini dia faqama fi rak'atain. Dia langsung berdiri. Habis dia 2 rakaat harusnya duduk, dia langsung berdiri. Fastatamma qa'iman falyamdi. Kalau dia sudah berdiri tegak, maka lanjutkan. Falyamdi itu maksudnya begitu. Maka lanjutkan. Nggak usah duduk. Dan kemudian nanti di akhir sujud sahwi karena dia telah meninggalkan duduk untuk tasyahud awal. 2 kali sujud sahwi. Apabila belum tegak berdiri, maka duduklah dan tidak ada sahwi bagi dia. Kita jelaskan. Terkadang terjadi yang seperti ini pada diri kita. Sudah 2 rakaat, sholat maghrib atau sholat zuhur, asar, isya misalnya. Sudah 2 rakaat, kemudian kita langsung berdiri. Harusnya duduk, tapi kita langsung berdiri. Di sini bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Lihat kondisi kita. Apabila kita ini sudah berdiri, tegak, sempurna berdiri, maka jangan duduk lagi. Jangan kembali kepada duduk, karena kita sudah berpindah ke rukun, yaitu berdiri. Sementara duduk untuk tasyahud awal, itu sunnah. Maka jangan kembali kepada yang sunnah. Beda kalau rukun, seperti yang tadi kita ceritakan. Seseorang sedang sujud, kemudian dia lupa, tadi belum ruku, saya belum ruku tadi. Maka apa yang dilakukannya? Balik lagi, dia berdiri kemudian ruku. Karena yang dia tinggalkan itu adalah rukun. Nah, sekarang yang dia lupa itu duduk untuk tasyahud awal, itu yang dia lupakan. Nah, ketika dia sudah berdiri tegak, maka dia lanjutkan saja sholatnya. Nanti sebelum salam dia melakukan sujudus sahwi, 2 sujud sahwi. Nah, tapi bagaimana seandainya dia masih begini, belum tegak berdiri, nah, masih bongkok misalnya, masih mau berdiri, ingat loh, belum tasyahud awal. Kalau lebih dekat kepada duduk, maka dia kembali untuk duduk. Jika dia masih lebih dekat dengan duduk, maka dia duduk. Jika lebih dekat dengan berdiri, maka dia berdiri dan melanjutkan. Jika tengah-tengah antara berdiri dan sujud, antara berdiri dan duduk, maka di sini dia boleh memilih lanjut atau duduk lagi. Tapi jika lebih dekat dengan duduk, maka dia harus kembali lagi duduk untuk duduk tasyahud awal. Bisa difahami? Ini maksud hadis itu begini. Ini kan tadi dikatakan faqama fi rak'atain. Sudah, kalau fastatamma qa'iman, kalau sudah dia sempurna berdiri, falyamdi, lanjutkan.
sholatnya, nanti di akhir sebelum salam wal yasjud sajdataini sujudas sahwi. Wa illam yastatimma, kalau dia belum sempurna berdirinya, masih bongkok-bongkok begini, apalagi kalau masih dekat dengan duduk, masih mengangkat kakinya, belum sempurna berdiri, masih dekat kepada duduk, maka falyaud, maka hendaknya dia kembali lagi kepada duduk untuk tasyahud awal. Tapi jika di tengah-tengah, ini ke atas, ke bawah sama-sama di tengah-tengah, maka di sini boleh untuk memilih antara lanjut berdiri atau dia kembali ke duduk. Ini penting juga karena sering terjadi kita melihat ada orang sudah berdiri duduk lagi karena lupa duduk lagi. Kecuali kalau ngikuti imam. Misalnya dia berdiri, ternyata imamnya duduk. Dia harus kembali untuk duduk ngikuti imam. Tapi kalau dia, bukan ya, keliru ya. Karena ini sudah pindah rukun, dia menunggu dari imam sampai dia berdiri. Karena nggak boleh kembali kepada sesuatu yang sunnah sementara dia sudah pindah kepada sesuatu yang wajib. Hadirin rahimakumullah, tetapi tadi kalau masih di tengah-tengah, itu yang paling utama dia adalah duduk ya. Kembali lagi untuk duduk. Meskipun, ini yang perlu kita garis bawahi juga, meskipun namanya itu sujudus sahwi, sujud karena lupa, tetapi sujudus sahwi ini sebenarnya bukan hanya karena lupa. Kalau seseorang sengaja pun dia juga melakukan sujudus sahwi. Misalnya seseorang sengaja meninggalkan tasyahud awal, tidak duduk untuk tasyahud awal, maka dia juga tetap disyariatkan untuk sujudus sahwi. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.